Semua tepuk tangan sama-sama. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat,
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Baiklah, ibadah online kita dimulakan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pastor Lilian. Seterusnya pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh saudara kita Juliana, dan kita akan mendengar firman Allah yang akan dikongsikan oleh Pastor Jumi. Baiklah, saya persilakan Pastor Lilian yang membawa kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami menaikkan kepada Allah Bapa yang ada di surga, yang telah memelihara kami sepanjang pada minggu ini, bahkan pada hari ini. Kami berada pagi ini Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau oleh karena kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami ada untuk menyembah Engkau karena hidup yang Engkau telah berikan bagi kami membuat kami tidak berhenti untuk menyembah dan membuat kami tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi ini biar supaya Tuhan akan terus menerus untuk memimpin kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, baik di dalam rumah mereka sendiri atau mungkin ada yang di luar, biar bila pun mereka Tuhan akan terlibat di dalam doa atau ibadah online ini, Tuhan akan bersama dengan mereka, Tuhan akan berbicara kepada mereka. Dan kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang melayani melalui online, Engkau berkati mereka. Dan kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan yang bekerja, baik yang di hospital, baik yang bekerja di luar sebagai mereka yang anggota keselamatan. Tuhan, Engkau berada bersama-sama dengan mereka. Karena kami tahu Tuhan bahwa tugas yang mereka lakukan bukan sesuatu tugas yang mudah, tetapi apabila Tuhan telah mengutuskan mereka untuk melakukan pekerjaan ini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, ketika kami Tuhan datang kepada Tuhan, ketika kami Tuhan mengangkatkan tangan kami Tuhan untuk meminta supaya Tuhan akan melakukan sesuatu bagi apa yang kami tidak mampu, kami percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Seperti mereka Tuhan yang berbaring di hospital Tuhan, mereka adalah orang yang terasing, dan mereka pada saat mereka di dalam kelemahan tubuh seperti ini Tuhan, harapan mereka Tuhan tipis untuk diri mereka sendiri, tetapi kepada Tuhan bahwa Engkau telah membiarkan mereka melewati waktu ini, karena Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka. Keluarga yang mengingatkan mereka Tuhan, biar supaya Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka, karena kami tahu bahwa setiap mereka Tuhan tidak akan sendiri, karena Tuhan akan menemani mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, khususnya yang di sekolah-sekolah yang menjalankan sekolah mereka masih online. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada mereka, sekalipun mungkin bersendirian di dalam rumah dan tidak semangat lagi, tetapi Engkau beri mereka gairah dan semangat untuk mereka dapat melanjutkan belajar mereka selama waktu-waktu yang sudah diberikan kepada mereka, supaya tidak ada satu yang ketinggalan yang mereka lakukan. Semuanya Tuhan dapat mengikuti semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Bagaimanapun cara mereka melayani Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tetap bersama mereka. Engkau tetap Tuhan akan memberi inspirasi bagi mereka, kekuatan bagi mereka Tuhan, semangat bagi mereka Tuhan, sekalipun tidak berhadapan dengan jemaat Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan, Engkau terus berbicara Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga Tuhan yang beribadah bersama-sama, baik mereka yang di Ulu,
yang beribadah bersama-sama. Engkau beri mereka Tuhan sukacita daripada surgawi, karena mereka diberi kesempatan lain daripada mereka yang tidak beribadah bersama-sama. Kami tahu Tuhan, waktu-waktu yang seperti ini Tuhan adalah satu waktu yang kami harus bersyukur kepada Tuhan, karena kami dapat melihat bagaimana kami dapat menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan di sana Tuhan kami tahu bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang kami harus sanjungi Tuhan di dalam semuanya. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau pimpin sampai ibadah kami ini akan selesai dengan pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan dengan menyatakan rasa syukur kita, dengan menyatakan bersyukurlah. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita katakan na na na. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Katakan, tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, beri tepukan bagi Allah kita. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan dengan menyatakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Haleluya, saya percaya Tuhan mengerti segala persoalan yang kita alami pada hari ini. Tuhan mengerti segala pergumulan yang kita alami pada saat ini. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan menyatakan lagu ini, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena waktu atau kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pemberitaan firman, bahkan pendengaran akan firman-Mu. Biar kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sehingga kepada ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sehingga kepada ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saya menarik tema yang sederhana bicara pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Rasul Paulus begitu bersemangat menyampaikan keyakinannya untuk meyakinkan kepada jemaat di Roma supaya mereka tetap mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah pada saat ada penderitaan. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus begitu bersemangat? Karena Rasul Paulus tahu bahwa pada saat dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupnya, maka disitulah Rasul Paulus mengalami suatu perubahan hidup, cara berpikir. Bahkan Rasul Paulus pada saat dia diangkat menjadi rasul, dimanapun dia pergi, dia mengalami tuntunan tangan Allah. Bahkan dia mengalami penderitaan demi penderitaan.
Sekalipun dia sudah menerima Yesus, sekalipun dia memiliki Roh Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini atau penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan apakah sebagai anak-anak Allah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus? Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Saya menarik poin yang pertama bicara tentang Roh Kudus membantu kita. Inilah pengharapan anak-anak Allah. Karena ada Roh Kudus yang membantu dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengenal kepribadian kita, kehidupan kita, bahwa kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Itu makanya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, maka Roh Kudus itu sendiri akan diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu tujuannya adalah Dia menolong kita, Dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengerti, begitu tahu kelemahan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya kelemahan, tapi setiap orang yang sudah ditebus Kristus, bahkan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dia memiliki Roh Kudus yang siap membantu, memiliki Roh Kudus yang siap menolong, memiliki Roh Kudus yang siap menghibur dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan selanjutnya. Rasul Paulus berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, berbicara kepada Allah. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Roh Kudus itu punya peranan mengajar kita, membangkitkan kekuatan, membangkitkan keberanian untuk boleh masuk dalam hadirat Allah, boleh berhadapan dengan Bapa di surga, boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Pada saat kita berhadapan dengan penderitaan, Roh Kudus inilah yang mengajar kita. Perhatikan bahwa setiap orang yang tidak mengalami ketenangan pada saat berhadapan dengan penderitaan, dia tidak akan berfokus lagi kepada Allah. Dia tidak dapat berdoa dengan baik. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Itulah jaminan sebagai anak-anak Allah yang sudah memiliki Kristus, bahkan mengalami jaminan sepenuhnya di dalam Kristus bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian, kita tidak pernah dilupakan oleh Allah, Sang Pencipta kita yang ada dalam Kristus Yesus. Dia memberikan kita Roh Kudus supaya kita dapat berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Roh Kudus yang memberikan kita keberanian untuk boleh berdoa, berseru, boleh masuk dalam hadiratnya Bapa surgawi. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur karena kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam tangan Yesus. Ada jaminan di dalam tangan Yesus. Tidak ada yang dapat merebut hidup kita dalam tangannya. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun kita diperhadapkan dengan penderitaan pada zaman ini, tidak akan membuat kita terlepas dari tangan Yesus. Karena ada jaminan. Kita sudah diberikan jaminan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Inilah pengharapan anak-anak Allah. Puji Tuhan.
Apakah jemaat-jemaat Tuhan tidak bersyukur karena ada Roh Kudus yang siap membantu kita dalam kekurangan dan kelemahan kita? Mari datang kepada Kristus. Haleluya. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak pandai berdoa. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bangkit dalam doa. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak percaya kepada Kristus sepenuhnya. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita menyerahkan kehidupan kita supaya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena disitulah kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Rasul Paulus pada saat menerima Kristus, dia diperhadapkan dengan penderitaan demi penderitaan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa saat kita menerima Yesus tidak ada penderitaan. Yesus tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita. Orang yang mengikuti Yesus tidak ada mengalami penderitaan, tidak akan mengalami tekanan. Tetapi Yesus sudah berjanji, orang yang percaya Yesus akan diperhadapkan dengan penderitaan demi penderitaan. Tapi ada janji Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Ada penolong yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan selanjutnya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin dalam Roma 8 ayat 22. Semua makhluk di bumi ini mengeluh. Pada saat berhadapan dengan pandemik ini pun merupakan satu penderitaan, menekan jiwa kita. Inilah penderitaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Sehingga banyak keluhan. Ada keluhan-keluhan dalam hati kita. Kenapa ini tidak pernah berakhir? Kenapa ini tidak pernah berakhir? Kita yang sudah memiliki Roh Kudus pun pasti kita pernah mengalami atau mengeluarkan keluhan di dalam hati kita. Dan itu diakui oleh Rasul Paulus. Sekalipun kita sudah memiliki karunia Roh Kudus atau memiliki Roh Allah dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, penderitaan bukanlah satu penyelesaian dan akhir dari kehidupan kita. Tapi itulah dari permulaan untuk mengalami hati Tuhan. Itulah permulaan dari mengalami tuntunan Tuhan. Sehingga kita benar-benar bahwa yakin bahwa kita ini adalah anak-anak ketebusan Kristus. Itulah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Poin yang kedua saya tarik di bagian ini adalah Allah turut bekerja. Roh Kudus membantu kita. Poin yang kedua adalah Allah turut bekerja. Inilah pengharapan anak-anak Allah. Rasul Paulus di dalam bagian ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu makanya Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sehingga Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya tangan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya. Sehingga Dia berkata di dalam bagian ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa kebaikannya? Di dalam pekerjaan Allah dalam kehidupan kita,
Yaitu kita mengalami hati Kristus. Kita mengalami tuntunan Allah. Kita mengalami kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada tekanan yang kita hadapi pada zaman ini, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu menuntun. Dia selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau Allah mengizinkan penderitaan terjadi, tekanan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, supaya kita mengalami pekerjaan Allah dalam hidup kita, supaya kita mengalami benar-benar pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Kita berada di dalam rencana Allah. Kita dipanggil Allah untuk mengalami keselamatan dalam Kristus. Itulah rancangan Tuhan yang terbaik. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi Dia sudah merencanakan pengharapan yang penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera. Itulah janji Allah. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Penderitaan apa yang kita hadapi hari ini, yang kita hadapi sebagai anak-anak Allah, jangan lupa bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jaminan pemeliharaan Kristus di tangannya. Inilah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Siapa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua ini? Yaitu jemaat Makedonia. Jemaat yang sederhana, jemaat yang dikatakan miskin. Tetapi apa yang mereka tetap bersuka cita? Kenapa mereka tetap bersuka cita? Kenapa jemaat di Makedonia tetap meluap-luap dalam sukacita mereka dalam Kristus? Sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Pelbagai penderitaan. Bermacam-macam penderitaan yang mereka hadapi. Tetapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam Kristus ada pengharapan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengakui bahwa jemaat di Makedonia, sekalipun mereka adalah miskin, sangat miskin, kata Rasul Paulus. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hati jemaat di Makedonia, walaupun sederhana kehidupan mereka, bahkan miskin, tetapi mereka melimpah-limpah dalam kemurahan. Mereka selalu bertanggung jawab. Mereka menghantar bantuan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Inilah gereja Makedonia. Mereka tahu bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Mereka tidak diatasi, mereka tidak dikuasai, mereka dibatasi dengan penderitaan demi penderitaan yang mereka hadapi. Malahan mereka tetap bersuka cita. Malahan mereka tetap kaya dalam kemurahan. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa rahasia sebenarnya jemaat-jemaat yang bersemangat ini, bersuka cita ini? Karena mereka tahu bahwa di dalam Kristus ada pengharapan sebagai anak-anak ketebusannya. Mari, di dalam bagian ini, firman Tuhan yang kita sudah baca, bahkan kita sudah renung pada pagi ini. Sejauh manakah kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Penderitaan apakah yang kita sedang hadapi hari-hari ini? Kita sudah mendengar keluhan
begitu ramai orang, baik orang-orang yang belum percaya Tuhan, bahkan yang percaya Tuhan sekalipun, keluhan-keluhan yang keluar dari mulut mereka adalah mereka berada di dalam kekurangan, mereka berada di dalam situasi ekonomi yang sedang merundum hari-hari ini. Tapi percayalah, penderitaan yang kita hadapi hari ini bukan berarti membuatkan kita lemah. Penderitaan yang kita hadapi hari ini bukan membuatkan kita menyerah dari segala keadaan, tetapi membuatkan iman kita bangkit, membuatkan hidup kita tetap bersemangat, roh kita bernyala-nyala, bersemangat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sekalipun dalam keadaan yang kekurangan, bahkan dikatakan miskin, tetapi jangan lupa, ada satu kekayaan yang ada dalam hidup kita adalah kemurahan. Suka menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Begitu gereja diperhadapkan dengan ekonomi, bukankah ini satu bagian dari penderitaan? Kita berhadapan dengan ekonomi yang tidak menentu. Bukankah ini satu tekanan? Bahkan di negara kita, bahkan di seluruh dunia diperhadapkan dengan situasi ini. Bukankah ini suatu penderitaan yang kita hadapi? Mari, di dalam Kristus tetap ada pengharapan sebagai anak-anak Allah. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, apapun keadaan situasi kita hari-hari ini, mari kita mengucap syukur karena kita punya pengharapan dalam Kristus. Kiranya kekuatan penghiburan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melaksanakan pekerjaan tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita dimanapun kita berada. Kita tetap membicarakan kasih Kristus. Kita tetap menyampaikan berita baik ini kepada semua orang, supaya semua orang punya pengharapan sebagai anak-anak petebusan Kristus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Yesus. Kami memiliki Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini oleh kemurahan-Mu. Kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan
untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
yang baik. Oh haleluya. Engkaulah segalanya, pengharapan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, karena Engkau telah memberikan kepada kami jaminan. Sekalipun kami berhadapan dengan penderitaan, ada kemuliaan yang lebih dari segala penderitaan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih atas penghiburan yang Kau berikan kepada setiap umat-Mu saat kami berhadapan dengan penderitaan. Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Engkau sudah memberikan Roh Kudus menolong kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami demi kebaikan setiap kehidupan kami sebagai umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Diberkatilah umat-Mu, baik dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kami berkata bahwa ada pengharapan sebagai anak-anak ketebusan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Jimmy. Biarlah firman itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, diminta Bro Kervianus membawa kita dalam doa pemberian kasih. Shalom
Tuhan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Bapa, kami berterima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu sebentar tadi ya Tuhan yang selalu menguatkan kami dan juga menjadi terang bagi hidup kami ya Tuhan. Diberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu sebentar tadi ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa bersama-sama dia ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk tangguh persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang tidak dapat memberi pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan, bahkan juga keluarga mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pribadi yang akan mengendalikan keuangan gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau beri kekuatan kepada dia ya Tuhan, bahkan kebijaksanaan kepada dia ya Tuhan, di dalam dia mengendalikan keuangan gereja ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sampai ke penghujung ibadah online kita pada hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari saya bawa kita dalam doa penutup. Haleluya ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Engkau berkatilah setiap anak-Mu yang menyertai ibadah online ini, dan yang tidak sempat untuk menyertai, biarlah Engkau terus memimpin dimanapun mereka berada. Dan apapun pekerjaan mereka, biarlah pimpinan dan penyertaan-Mu terus menyertai mereka. Tuhan, kami doakan untuk setiap orang yang percaya, biarlah iman kami tetap teguh dan kuat walaupun keadaan dunia hari ini yang semakin sukar. Kami percaya segala yang berlaku ini semua karena izin-Mu, dan kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.